Hai adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah melompat, kita sudah menari, kita sapa sama satu dengan yang lain. Kakak percaya semua kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kata orang kita masih kecil, kita tidak boleh menyembah Tuhan. Tapi adik-adikku yang kekasih, semua kita kerjakan untuk Tuhan. Amin adik-adik. Nah, saat pagi hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, hikmat kebijaksanaan daripada Roh Kudus mengurapi kami anak-anak-Mu Bapa yang baik. Di masa usia kami yang kecil Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa, kami menyadari kalau kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, taruhkan roh tunduk akan kebenaran-Mu menjadi bagian daripada kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mendengar firman Tuhan. Kembali kita mau buka Alkitab. Kalau adik-adik bawa Alkitab yang ada di rumah, kalau adik-adik belum tahu baca Alkitab, bilang sama papa mama supaya diajari. Kalau masih belum bisa buka Alkitab, belajar ya adik-adik ya. Saya percaya kita adik-adik sudah di kelas menengah atau sedang sama yang besar. Saya percaya adik-adik memiliki hati kerinduan untuk baca Alkitab, walau seminim-minimalnya ya satu hari satu ayat, supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, langsung saja kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Satu ayat lagi adik-adik kita baca dalam ayatnya yang ke-20 sampai 21. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapa di sini yang tidak pernah mungkin dibenci dari saudara-saudaranya? Dibenci di sekolah, dibenci dalam lingkungan bermain di rumah, dimarahin sama papa dan mama, bertengkar dengan saudara sendiri, kakak atau adik. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir mereka itu tidak mengasihi kita. Bahkan sebaliknya kita berkata, karena mereka jahat kepada kita, kita berpikir saya juga harus jahat. Karena dia kan tidak baik kepada saya kakak, jadi saya balas biar tahu rasa. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata, kita adalah harus mengasihi. Tapi kan kak, dia kan gak baik, dia kan sudah curi pulpen dulu. Dia kan sudah ejek-ejek.
Dia kan sudah fitnah, dia kan resehin aku, jadi nggak mungkin dong Kak dikasihi. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, pernah kita menyadari adik-adik dalam sehari berjalan hari-hari, pernah nggak kita menyadari berapa banyak dosa yang saya dan adik-adik kerjakan? Ayo, ngaku. Siapa di sini kalau disuruh orang tua melawan sama orang tua, itu dosa atau enggak? Dosa. Siapa di sini kalau disuruh oleh ibu gurunya supaya diam tapi tetap berisik, dosa enggak itu? Pelanggaran enggak adik-adik? Pelanggaran. Siapa di sini yang pernah mencuri? Ayo, siapa? Dosa enggak itu adik-adik? Dosa. Adik-adikku, kalau kita menyadari hari-hari ini, kita begitu banyak hal dosa yang kita kerjakan. Apalagi adik-adik yang bercakap kotor satu dengan yang lain. Nah, perlu kita menyadari adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa berarti Kak banyak kali dong dosa yang saya perbuat. Iya, sama. Kita semua manusia sering kali atau membuat atau kita tinggal di dalam dosa adik-adikku yang kekasih. Tapi lihat, inilah alasan kenapa adik-adik tidak boleh berhenti mengasihi orang lain. Alasannya adalah karena ingat dosa saya dan adik-adik banyak. Tapi perhatikan kasih Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan adik-adikku yang kekasih. Kak, mana buktinya Tuhan mengasihi saya? Adik-adikku, kembali kakak mau katakan, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Yesus disalibkan, Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dianiaya, Yesus difitnah. Untuk siapa adik-adik? Untuk saya dan adik-adik. Jadi Yesus mengasihi saya dan adik-adik bukan karena kita sedang mengerjakan yang baik kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mengasihi saya dan adik-adik. Saya bacakan lagi di ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah telah mengampuni saya dan adik-adik. Seberapa dosa yang kita kerjakan, Allah tetap mengasihi saya dan adik-adik. Katakan, Tuhan tetap mengasihi saya. Katakan adik-adik, Tuhan tetap mengasihi saya. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari kalau Tuhan sudah mengasihi saya dan adik-adik, artinya tidak ada alasan buat saya dan adik-adik tidak mengasihi. Ayo, siapa di sini yang benci dengan sanak saudaranya? Ayo, adik-adikku yang kekasih, belajar mengampuni. Orang yang mengasihi seseorang, anak-anak atau saya dan adik-adik, kalau kita mengasihi saudara kita, saya percaya kesalahan yang dikerjakan oleh saya dan adik-adik, mungkin saudara kita, akan membuat saya dan adik-adik mudah mengampuni. Orang yang mengasihi, kembali kakak katakan, adalah orang yang mudah untuk mengampuni. Yang kedua adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, gaya hidupnya akan berbeda. Seperti akan berhenti dari kenakalan-kenakalan yang adik-adik perbuat kepada orang lain. Kalau adik-adik menyadari kalau dibenci tidak sakit, kalau diejek rasanya hati ini tidak enak, jangan mengejek. Tapi kan Kak, dia yang dulu mengejek, jadi saya balas. Adik-adikku yang kekasih, belajar mengampuni. Mengampuni sanak saudaramu. Kalau hari-hari ini engkau sakit hati, kau perlu berdoa. Saya dan adik-adik perlu berdoa, Tuhan, saya sudah sakit hati kepada temanku. Kalau ada temannya yang berkata, si Dodi bilang sama Tuhan, Tuhan, saya telah menyimpan rasa dendam buat si Dodi, ampuni saya Tuhan. Nah, ini orang yang mengasihi Tuhan.
Jadi kita mengasihi dia bukan karena dia melakukan yang baik, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, ini penting. Yang kedua adik-adik, perlu saya dan adik-adik kenal. Siapa di sini yang benci sama orang tuanya? Kalau mungkin adik-adik ya, adik-adik itu lebih dari 3 bersaudara, 4 bersaudara, mungkin berkata seperti ini. Ya kak, mama dan papa saya itu loh kak, dia pilih kasih sama adikku yang paling kecil. Kalau dia minta A dikasih, kalau minta mainan dikasih, kalau minta baju dikasih. Saya enggak dikasih-kasih. Adik-adikku, perlu adik-adikku menyadari kasih Tuhan atas saya dan adik-adik itu lebih besar daripada itu. Amin adik-adik. Jadi saya dan adik-adik perlu mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Jangan menaruhkan rasa dendam. Dan ingat adik-adik, rasa iri hati kepada sanak saudara karena orang tua memperlakukan seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengasihi. Adik-adikku, percayalah, orang tua saya dan adik-adik itu mengasihi saya dan adik-adikku yang kekasih. Bukan karena ketika kita minta orang tua tidak kasih artinya orang tua tidak mengasihi kita. Bukan seperti itu adik-adikku yang kekasih. Perlu kau lihat adik-adik sama. Waktu kita kecil juga kita sama seperti itu dibuat kepada kita. Kita digendong, kita dikasih apa yang kita minta. Tapi semakin berjalannya waktu, itu sebuah proses agar orang tua kita sedang mendidik kita menuju kepada suatu hal yang dinamakan kedewasaan. Nah adik-adik, jadi maksud orang tua itu baik buat adik-adik dan saya. Jadi jangan sampai membenci orang tua ya. Kalau orang yang membenci orang tua, Tuhan berkata, engkau tidak mengasihi Tuhan. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Semuanya kan? Kakak yakin kalau setiap adik-adik mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan murah untuk mengampuni. Orang yang mengasihi Tuhan mengasihi orang tua. Orang yang mengasihi Tuhan mengasihi saudaranya. Orang yang mengasihi Tuhan mengasihi orang-orang yang pernah buat dia sakit hati. Orang yang mengasihi Tuhan ketika orang lain mengejek dia tidak mengejek tapi memberkati. Amin adik-adik ya. Ini ada satu bekal untuk kita berjalan hari-hari ini adik-adikku yang kekasih. Perlu adik-adikku menyadari bahwa di hari-hari ini kasih akan mulai semakin dingin. Tapi kakak percaya adik-adik, kita adalah anak-anak terang. Kita punya Tuhan adik-adik. Hari-hari ini kalau adik-adikku bergumul untuk seseorang untuk kau ampuni, belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi. Tuhan saya mengasihi papa, Tuhan saya mengasihi sanak saudara, saya mengasihi dia Tuhan. Ini seperti ini anak-anak Tuhan. Amin adik-adik. Nah kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi orang lain, kita itu berbohong. Kata Alkitab berdusta. Jadi kalau saya dan adik berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita masih punya banyak musuh nih. Kita masih menyimpan rasa dendam kepada teman yang pernah menyakiti hati kita, berarti kita pembohong, berdusta. Nah adik-adikku yang kekasih, jadi untuk itu adik-adik perlu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin adik-adik. Jadi jangan menyimpan rasa akar pahit, sakit hati buat orang lain. Tapi kan begini, bukan seperti itu. Hari ini kakak mau ajak setiap pribadi kita belajar mengasihi, belajar mengampuni. Kalau adik-adik mengasihi seseorang, kakak yakin adik-adik akan mulai berkurang untuk membuli seseorang. Adik-adik akan berkurang bercakap-cakap kotor untuk seseorang. Amin adik-adik. Inilah yang menjadi perenungan saya dan adik-adik. Jadi mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dalam Mazmur berkata adik-adik, betapa indahnya kalau saya dan adik-adik hidup rukun, hidup dalam damai sejahtera. Amin. Inilah yang menjadi perenungan. Mari kita terus saling mengasihi. Kalau orang lain tidak mengasihi, kalau orang lain membenci, kalau orang lain memberi yang jahat kepada kita, kita berdoa bagi mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Doakan dia supaya di satu waktu mereka berubah dari keadaan mereka. Amin adik-adik. Inilah yang menjadi perenungan
Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau tutup kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Dan kakak akan berdoa bagi setiap adik-adikku yang kekasih saat malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini mengajarkan kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk kami mengasihi. Kami mengasihi orang lain, orang tua, bahkan musuh-musuh kami. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Sehingga kami anak-anak yang bertumbuh secara daging dan secara rohani. Untuk menjalani hari-hari ini. Roh Kudus pimpin kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan agar kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami tahu bahkan kami menyadari kami tidak mampu berjalan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, taruhkan hati yang baru kepada kami Tuhan. Supaya kami anak sekolah minggu-Mu Tuhan belajar mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Belajar mengasihi orang tua yang pernah kami benci. Belajar mengasihi sanak saudara yang pernah membuat kami sakit hati. Ini kerinduan kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan rema, teguran. Menjadi bagian daripada setiap pribadi kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara atas hidup kami. Kebenaran firman-Mu dibukakan atas adik-adikku yang kekasih saat malam hari ini. Mari adik-adik kau angkat tanganmu, kakak akan berdoa. Diberkatilah engkau adik-adikku yang kekasih. Seperti janji-janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihimu. Untuk itu jadilah seseorang yang mengasihi buat orang lain. Terima kasih Bapak yang diberkati setiap studi yang sedang dikerjakan. Diberkati setiap apa yang dikerjakan hari-hari ini. Ini doa seruan kami serahkan seluruh cita-cita masa depan adik-adik kami yang kekasih di dalam Tuhan. Kami percaya rancangan yang indah Tuhan siapkan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kini saatnya kita akan berjumpa, berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.